Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah akuntansi 2 untuk menganalisis laporan keuangan dari PT UPI Indo Jelly Gummy Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rike Dia Jessica, NIM 2403102076, kelas 2E Manajemen. Eh, saya di sini mempresentasikan laporan laba rugi dari PT UPI Indo Jelly Gum Tbk. Lanjut saja ke materinya. Yang pertama itu namanya yaitu ada PT UPI Indo Jelly Gum Tbk. Bidang usahanya yaitu PT UPI Indo Jelly Gum Tbk bergerak di bidang industri makanan ringan, khususnya produksi dan penjualan permen lunak seperti jelly atau gummy candy. Tahun IPO-nya yaitu 2025 dengan kode saham UPI. Produk unggulannya yang pertama di sini ada UPI Strawberry Kiss. Yaitu tersedia dalam kemasan pack dengan berat sekitar 120 gram dan yang kedua ada ukuran toples dengan berat 300 gram yang cocok untuk camilan dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua itu ada UPI Dinoland dengan bentuk yang lucu dan menarik seperti dinosaurus yang cocok untuk anak-anak dan remaja. Tersedia dalam kemasan 168 gram dengan isi 24 permen per kotaknya. Selanjutnya ada ringkasan performa terakhir perusahaan. Yang pertama itu ada pendapatan kuartal 1 2025 turun sekitar 9,3% menjadi 699,6 miliar akibat penurunan penjualan domestik dan ekspor. Yang kedua yaitu laba bersih kuartal 1 2025 naik 8,4% menjadi 167,2 miliar. Ditopang efisiensi biaya dan pendapatan non-operasional. Yang ketiga, tahun 2024 pendapatan turun tipis menjadi 3,4 triliun, namun laba bersih naik 12,4% ke 629,1 miliar. Yang keempat, margin laba bersih tinggi di kisaran 21-24%, menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang kuat. Yang kelima, kondisi keuangan sehat dengan ROE tinggi sekitar 21% dan utang sangat rendah. Selanjutnya ada logo dan tagline perusahaan. Yang pertama logo UPI sendiri yaitu huruf YUPI yang memiliki warna berbeda-beda yang mengartikan rasa dari permen UPI yang berbeda-beda itu sendiri. Tagline-nya yaitu yang paling andalan dan sering terlihat yaitu UPI Gummy bikin happy dan kenyalnya bikin happy, yang menekankan pengalaman menyenangkan dan kenyal dari produk UPI. Tagline tambahan seperti fun and healthy dan semua suka UPI memperkuat citra UPI sebagai produk permen yang ceria, kreatif, sehat, dan disenangi banyak kalangan. Selanjutnya ada foto produk, pabrik, atau iklan terkenal. Yang pertama, foto produk. Yang pertama adalah foto produk yang diproduksi oleh PT UPI sendiri. Yang kedua adalah foto pabrik
dari PT UPI Indojeligam yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Yang ketiga ada iklan terkenal. Selanjutnya ada grafik saham atau tren pendapatan. Pendapatan tahunan atau fiscal year dari 2021 sekitar 2.318 triliun. 2022 sekitar 2.873 triliun. 2023 sekitar 3.135 triliun, naik sekitar 9,12% dari 2022. 2024 sekitar 3,43 triliun, turun sekitar 2,94% dari 2023. Pendapatan trailing 12 months hingga Maret 2025 sebesar 2.970 miliar. Pendapatan kuartalan 2025 sekitar 699,66 miliar. Selanjutnya ada potongan berita atau media coverage. Yang pertama itu pada Selasa 25 Maret 2025 perdagangan PT Bursa Efek Indonesia dibuka dalam rangka pencatatan perdana saham dan UPI merupakan perusahaan ke-11 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2025. Yang kedua ada PT UPI Indojeligam Tbk resmi mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di pasar modal Indonesia dengan meraih dana total senilai 2,4 triliun. Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO untuk pembangunan pabrik baru di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, serta untuk ekspansi bisnis ke pasar internasional maupun domestik. Yang ketiga ada berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2025, UPI mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 167,2 miliar hingga kuartal 1 per 2025 naik sebesar 8,4% secara tahun dari laba bersih 154,2 miliar pada kuartal 1 2024. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya yaitu kami bertekad untuk menciptakan kegembiraan melalui produk permen berkualitas terbaik, inovatif, playful, serta lebih sehat di mana saja, kapan saja di Asia. Misinya yaitu 1. Menjadi salah satu dari 3 top perusahaan di kategori permen di Asia Tenggara. Yang kedua, menjadi tempat bekerja yang baik yang membawa inovasi di kategori ini. Yang ketiga, memiliki distribusi yang terbaik di kategori soft candy. Selanjutnya ada struktur kepemilikan atau pemegang saham utama. Sebelum IPO, PT Sweets Indonesia atau PT SI memegang 8 miliar 2 PT Sweets Indonesia atau PT SI memegang 99,90% saham. Yang kedua, Daniel Budiman memegang 0,10% saham dan masyarakat 0%. Setelah IPO, total saham ditempatkan dan disetor penuh sekitar 8 miliar 544.488.700.
Dari PT Switch Indonesia atau PTSI memegang sekitar 89,90%. Daniel Budiman memegang 0,10%, masyarakat atau publik memegang 10%. Struktur kepemilikan terkini per 31 Maret 2025, Confectionery Consumer Produk Indonesia atau CCPI memegang 90%. Yang kedua, Publik memegang 10%, PT Switch Indonesia dan Daniel Budiman memegang 0%. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.